Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik tunarungu bernama Kyunmi, yang sedang bekerja sebagai customer service khusus untuk pelayanan tunarungu. Scene beralih pada seorang gadis remaja bernama Sojung yang hidup berdua dengan seorang kakak yang berprofesi sebagai petugas keamanan. Saat ia hendak pergi ngedate sama pacarnya, di sini sang kakak bernama Jong tak melarangnya, dikarenakan Jong tak merasa adiknya tidak pantas berpakaian terbuka seperti ini. 좋겠어? 아, 꿀리면 안 되지. 그치? Lalu menyuruhnya untuk mengganti pakaiannya. 아이씨, 이것도 짧은데. 아직 입었습니다. Setelah mengganti pakaiannya, sang kakak menitip pesan agar Sojung pulang tepat jam 10 malam. Lalu Sojung pun pergi gitu aja. Kembali ke Kyunmi yang lagi asik chattingan dengan ibunya seorang tunarungu juga. Di sini Kyunmi mengajak sang ibu untuk berlibur ke sebuah pulau Jeju setelah dirinya gajian. Dalam sebuah rapat tak lama, bos tempat Kyunmi bekerja meminta agar salah satu karyawannya untuk ikut pergi minum di sebuah bar bersama customernya. 나는 도움이고 남대리는 호스트. Berhubung pada ngeluh karena ini di luar jam kerja mereka, Kyunmi pun menawarkan dirinya untuk ikut hadir. 회사 직원이니까 해당되잖아요. 하시는 건 아니시죠? Saat di dalam sebuah bar, Kyunmi mendapatkan bullying oleh para customernya. 저는 몸매 같습니다. 그 생각보다 Sejenak Kyunmi terdiam, namun dalam beberapa saat Kyunmi pun mulai membalasnya dengan bahasa isyarat. Setelah pulang dari bar seperti biasa, Kyunmi menjemput sang ibu untuk pulang. Betapa bahagianya sang ibu karena habis mendapatkan gajian. Sang ibu pun berlari saat melihat Kyunmi yang sedang menunggu di samping trotoar. Melihat sebuah alat pendeteksi suara yang berada di dashboard mobilnya bereaksi karena suara, seketika Kyunmi melihat pengendara lain yang sedang mengebut dari arah belakang. Dengan bahasa isyarat, Kyunmi pun mencoba memberitahu sang ibu agar tidak berlari seperti itu. Hampir saja keserempet. Setelah ibu Kyunmi masuk mobil, dirinya memberitahu Kyunmi bahwa ibu sudah menerima uang gajian. Ibu akan mentraktir kamu untuk berlibur di Pulau Jeju nanti. Beralih ke Jongta yang sedang bertugas. Dan hari pun sudah tengah malam. Di sini ia sangat khawatir karena sang adik belum juga membalas pesan SMS-nya, dan ia pun pulang untuk mengecek keberadaan adiknya, dan ternyata adiknya tak juga kunjung pulang. 호동아. 이 새끼 뭐라. Beralih ke Kyunmi yang sudah sampai di sebuah gang, Kyunmi pun menyuruh ibunya untuk menunggu, sementara ia akan memarkirkan mobilnya. Setelah memarkirkan mobilnya, Kyunmi tiba-tiba dikejutkan dengan sepatu heels yang keluar secara misterius. Dengan rasa takut dan penasaran, Kyunmi pun mencoba untuk mendekatinya. Dan, ternyata terdapat seseorang gadis remaja berlumuran darah meminta pertolongannya. Dengan rasa panik, Kyunmi mencoba menenangkannya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat.
bahwa ia akan mencari pertolongan. Tiba-tiba psikopat pun datang setelah melihat Kyun-mi menghampiri korbannya tersebut. Dan mengancam Kyun-mi bahwa ia akan menghabisinya. Untungnya, si remaja misterius ini berhasil mendorong psikopat sampai nyungsruk, dan Kyun-mi pun bisa kabur. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran dengan si psikopat. Kyun-mi mencoba lari ke sebuah parkiran mobil miliknya. Saat sudah berada di dalam mobil, Kyun-mi yang tidak sadar pun kaget ternyata psikopat tersebut sudah berada di mobil bersamanya. 구멍이 아니라 구멍을 막 Dengan kepanikan yang terjadi, Kyun-mi pun tancap gas dengan menabrakkan mobilnya ke tembok. Betapa hokinya Kyun-mi, ia berhasil kabur dan bergegas berlari menuju sebuah tiang tombol darurat. 여성분 안 되시에요. Tak lama datanglah seseorang pria yang memakai jas kantor, pun seolah-olah bertanya bahwa ia sedang mencari seorang saudarinya yang hilang. 죄송한데 말 좀 묻겠습니다. Dengan polosnya Kyun-mi pun memberitahu keberadaan wanita yang dimaksud. 저 그러지 말고 같이 좀 가. Saat hendak masuk di sebuah gang, datanglah petugas keamanan yang merespons suara dari tombol darurat. Petugas pun mengecek lokasi di mana Kyun-mi melihat gadis yang dilihatnya, tapi ternyata gadis tersebut sudah tidak ada di tempat. 방과후 쓰레기 더미들밖에 없어요. 여기 확실하세요? 아니요. Lalu mereka pun dibawa ke kantor petugas untuk dimintai keterangan. Setelah sampai di kantor, Kyun-mi meminta petugas untuk mengecek CCTV di area kejadian. Setelah diperiksa, hasilnya nihil. 그럼 그 여자는 지금 Tak lama Jong-ta yang sangat khawatir pun datang ke kantor dan meminta bantuan kepada rekan petugasnya. 그 실종이 아니라니까. 아니 선생님 생각을 해보세요. Setelah memberitahu mengenai ciri-ciri tentang adiknya yang hilang, Kyun-mi pun merasa ciri-ciri yang disebut persis dengan seseorang yang meminta pertolongan kepadanya. 지금 이거랑 비슷한 사건 때문에 조속 꾸미고 있었으니까 봤어요? 얘기해봐요. 이분이 맞아요. 이게 맞아요. 맞아요. Sontak Kyun-mi langsung memberitahunya kepada Jong-ta. Saat sedang membahas soal ciri-ciri adiknya, tiba-tiba pria yang memakai jas kantor tersebut mengeluarkan sebuah pisau tepat di depan ibunya Kyun-mi. Saat hendak menusuk Jong-ta, ibunya Kyun-mi pun berteriak sehingga membuat si Jong-ta menoleh ke arah belakang. Dan serangan dari psikopat pun berhasil ditangkis olehnya. Ternyata pria jas tersebut adalah psikopat bertopeng yang mengejar dirinya hingga di parkiran sampai Kyun-mi harus menabrakkan dirinya. Tak lama baku hantam pun terjadi antara Jong-ta dengan si psikopat.
Ketika psikopat sudah terpojok saat rekan-rekannya tiba, setelah mendengar suara teriakan di dalam kantor, dan psikopat ini mulai ngedrama, bahwa Jong Tak ingin membunuhnya karena depresi soal adiknya yang hilang. Dengan posisi pisau di tangan Jong Tak, mereka pun gak percaya dengan pembelaan Jong Tak, alhasil Jong Tak ditembak dengan pistol listrik yang membuatnya jatuh pingsan. Dan psikopat itu pun dibiarin pergi gitu aja jir. 흥분하지 말랬잖아요. 아, 네. 제가 다 이해할 테니까 조용히 넘어가죠. 지금 싹 다 확인했다고 말씀드렸잖아요, 지금. Saat sudah sadar, rekannya pun meminta maaf karena tidak mempercayainya. Dengan wajah kesal, Jong Tak menyuruh rekannya untuk segera mencari keberadaan adiknya yang hilang. 선생님께서 칼을 들고 말씀을 하시니까 어떻게 그걸 일단 저희 근처 병원 응급실하고 연락을 취해놨으시면 Lalu tak lama Jong Tak mengantarkan Kyun Mi dan ibunya pulang ke rumah. Dan Jong Tak pun kembali melanjutkan untuk mencari keberadaan adiknya yang belum ditemukan. Betapa apes Kyun Mi dan ibunya, ternyata psikopat tadi berhasil dapetin alamat rumahnya. Saat di rumah, Kyun Mi masih memikirkan keadaan gadis yang meminta pertolongannya. Tak lama sebuah lampu pendeteksi suara pun bereaksi, menandakan ada seseorang yang mampir di rumahnya. Saat dihampiri, seseorang tersebut mengetuk pintu rumahnya. Dengan rasa takut, Kyun Mi pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah rekan kerja ibunya yang hendak membawa pesanan baju jahit yang akan diambil esok hari. Lalu ibunya Kyun Mi pun ikut pergi untuk mengantarkannya, dan meminta Kyun Mi untuk tetap di rumah. Setelah ditinggal sang ibu, tiba-tiba psikopat pun memasuki rumah Kyun Mi. Lalu mematikan aliran listrik lampu pendeteksi suara. Melihat Kyun Mi sedang mengirim pesan kepada Jong Tak, tiba-tiba psikopat pun sudah ancang-ancang tepat di belakangnya dan bersiap untuk membunuhnya tepat di belakang Kyun Mi. Melihat mainan yang terus bergerak, Kyun Mi pun merasa ada yang aneh. Lalu psikopat pun mengayunkan kapaknya. Beruntung Kyun Mi masih sempat menghindar, dan langsung berlari menuju kamar lalu menguncinya. Kyun Mi pun segera memberitahu Jong Tak. Kesal karena Kyun Mi tidak membuka pintu, psikopat pun membobol pintu dengan kapaknya. Saat pintu kamar sudah mulai hancur, Kyun Mi pun berlari lalu meloncat melalui jendela kamar. Lagi-lagi Kyun Mi pun berhasil lolos, dan ia pun langsung berlari menyelamatkan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran dengan psikopat. Jong Tak yang tak sengaja melihat mereka, pun langsung mengikutinya. Tak sengaja ketika Kyun memasuki jalan buntu, lalu tak lama Jong Tak pun tiba. Di sini psikopat membuat penawaran kepada Jong Tak. Membiarkan Kyun Mi untuk dihabisi olehnya atau menyelamatkan adiknya yang sedang sekarat. Lalu psikopat pun memberikan titik lokasi di mana adiknya berada. Alih-alih menyelamatkan Kyun Mi yang sedang terancam nyawanya, Jong Tak pun lebih memilih menyelamatkan adiknya dan mengabaikan keselamatan Kyun Mi. Alih-alih menemukan adiknya, Jong Tak malah tertipu oleh psikopat. 찾아봐.
야 결국 너도 네 동생 살리겠. Ketika dirinya sudah terpojok, Kyunmi pun menggenggam pasir di tangannya lalu melemparnya tepat di wajah psikopat dan ia pun berhasil kabur. Saat berlari, Kyunmi menemukan Sojung, adiknya Jongta, yang tiba-tiba keluar dari mobil. Lalu mereka pun bersembunyi. Kyunmi meminta agar Sojung menelpon kakaknya si Jongta, sementara Kyunmi akan memancing psikopat ke tengah kota. 야 여기냐? 도정아, 너 괜찮아? Sesampainya di kota, Kyun pun mencari pertolongan, tapi naas orang-orang di sekitar tidak ada yang memperdulikannya. Lalu Kyunmi pun terus berlari menyelamatkan diri, namun tiba-tiba Kyunmi dikejutkan melihat sang ibu yang sedang bersama psikopat di tengah kota, dan Kyunmi pun berlari, dan menusukkan pisau ke dirinya sendiri. Hal ini Kyunmi lakukan agar orang-orang di kota mengira bahwa psikopatlah yang telah menusuk. 내가 병신이 되는 거지. 네가 지금 Dan pada akhirnya psikopat mati dengan tembakan peluru. Film ini diakhiri dengan Kyunmi dan juga sang ibu yang sedang berlibur di sebuah pulau Jeju. Tak lama Jongta dan juga Sojung ikut datang dan pada akhirnya mereka pun berlibur bersama.